Jadi ceritanya dimulai dari bisikan gaib bernama 5R. Katanya sih biar rumah kayak di majalah, hidup lebih produktif, pikiran tenang sentosa. Halah, klise. Tapi karena sudah bosen tiap pagi kesandung koleksi tumbler gratisan yang entah kenapa ada 2 lusin. Atau nyari kunci motor serasa nyari harta karun One Piece. Ya sudahlah, dicoba. 5R, datanglah padaku. Atau lebih tepatnya, aku yang mendatangi nerakanya. Pertama, ringkas. Ini fase paling mengharukan. Disuruh memilah barang. Yang perlu dan tidak perlu. Gampang kan kedengerannya? Coba sendiri. Itu baju promo dari tahun kapan yang sudah jadi habitat alami tungau, katanya siapa tahu nanti tren lagi. Aduh. Terus ada tumpukan struk belanjaan dari zaman dinosaurus yang konon penting buat arsip. Arsip apa, Nek? Arsip kebodohan konsumtif. Belum lagi kabel-kabel misterius yang entah buat charger apa, tapi dibuang sayang. Nanti kalau butuh gimana? Spoiler alert, gak pernah butuh. Rasanya kayak lagi audisi Indonesian Idol, tapi yang dieliminasi barang-barang kesayangan yang sebenarnya cuma menuh-menuhin. Jiwa hoarder saya menjerit pilu. Lanjut, rapi. Setelah melewati lembah air mata perpisahan dengan barang-barang absurd, kini saatnya menata. Semua barang ada tempatnya. Semua tempat ada barangnya. Begitu kata kitab suci 5R. Iya, teorinya indah. Prakteknya? Saya jadi kayak arsitek amatiran yang mencoba mendesain ulang tata letak alam semesta di dalam lemari baju saya yang ukurannya cuma seiprit. Beli kotak-kotak penyimpanan lucu warna pastel, biar instagramable katanya. Malah kotaknya yang menu-menuhin. Terus tantangan terbesar, anggota keluarga lain. Kita udah rapihin, besoknya remote TV udah ada di kulkas lagi. Mungkin remote-nya lagi pengen chill? Masuk ke resik. Ini bagian dimana kita sadar betapa joroknya kita selama ini. Astaga. Debu di balik lemari itu jangan-jangan udah bisa membentuk peradaban sendiri. Sarang laba-laba di langit-langit itu bukan hiasan Halloween permanen. Ternyata gosok sana, gosok sini, tangan pegel, pinggang encok. Tapi ada kepuasan aneh pas lihat lantai kinclong sampai bisa buat nyaca. Meski cuma bertahan, ya sekitar 5 menit sebelum ada remah-remah biskuit nyasar lagi. Hidup memang penuh kejutan kan? Kemudian rawat. Nah, ini dia. Biar nggak cuma jadi proyek musiman kayak diet yang gagal di minggu kedua. Harus dirawat katanya. Biar tetap ringkas, rapih, dan resik. Standarisasi. Tiap hari harus begini. Tiap minggu harus begitu. Rasanya kayak punya checklist tambahan dari bos, tapi ini bosnya diri sendiri yang kemarin masih rebahan di antara tumpukan barang. Ironis? Banget. Kadang pas lagi capek, standar kebersihan turun drastis dari klinik steril jadi, ya yang penting gak ada tikus keliaran lah ya. Terakhir, rajin. Ini dia puncak dari segala penderitaan. Maksudnya pendisiplinan diri. Mengubah kebiasaan lama itu susahnya minta ampun. Otak ini udah terprogram buat naruh barang sembarangan, sekarang harus di-reboot. Kadang masih suka hilaf, naruh gelas kopi bekas kopi di meja kerja, padahal wastafel cuma selemparan kolor. Tapi ya pelan-pelan, kayak ngajarin anakonda senam SKJ. Susah, tapi kalau berhasil kan lumayan lah ya, bisa pamer dikit di grup arisan. Jadi setelah melewati semua drama ini, apakah rumah saya sekarang sudah selevel istana Versailles? Nggak juga sih. Kadang masih ada aja kaos kaki yang hilang sebelah, entah ke dimensi mana. Tapi setidaknya sekarang saya nggak perlu tim SAR buat nyari kacamata. Dan yang paling penting, saya jadi punya banyak cerita lucu buat bahan stand-up komedi kalau nanti saya banting setir jadi komedian. Rumah lebih lega? Iya. Stres berkurang? Mungkin sedikit. Yang pasti otot lengan jadi lebih terlatih gara-gara angkat barang dan ngelap-ngelap. Lumayan, fitness gratis. 5R ini memang sebuah pengalaman. Iya, pengalaman.